ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan menyambung di hadis 34 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah insyaallah taala. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang sangat masyhur, hadis yang menjadi asas amar ma'ruf nahi munkar. Kata Rabb kita Azza wa Jalla: wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian yang menjadi umat yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla: kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dan hendaklah kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia dengan karakter kalian amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan bagaimana tingkah laku Bani Israil. Ya, mana kata Allah Azza wa Jalla: kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak pernah saling nahi munkar atas apa yang mereka lakukan dari kesalahan atau dosa. Jadi tidak ada yang mencegah, tidak ada nahi munkar. Itu adalah kelakuan orang-orang Bani Israil pada masanya. Ini kata Allah Azza wa Jalla: wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Maka saling mewasiatkan ini masuk dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Taib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhu li 'ashri. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat di usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka di usia 10 tahun jika tidak mau salat. Kemudian kata Nabi SAW: kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku dulu telah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka kini ziarahilah kubur itu. Ayat atau hadis ini semua yang menunjukkan baik secara zahir maupun secara istinbat bahwa dalam Islam ini wajib fardu kifayah minimal ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar dari skala keluarga sampai skala masyarakat.
dari segala keluarga yang mana di sini seorang bapak diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk memerintahkan anaknya agar sholat di usia 7 tahun. Berarti ini amar ma'ruf. Kemudian wadribuhum li'ashrin, pukullah mereka kalau misalnya 10 tahun masih belum mau sholat. Nahi munkar. Kemudian yang tadi kita sebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku dulu telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Nahi munkar dulunya. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah, amar ma'ruf. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mencontohkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Baik, di sini hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat munkar, suatu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau enggak bisa dengan tangannya maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak bisa dengan tangan atau lidahnya maka dengan qalbunya. Wa dzalika adhaful iman. Masya Allah. Apa itu? Tukang toprak lah. Wa dzalika adhaful iman. Ya. Tadi itu adalah selemah-lemah keimanan. Ya, taib. Kata Nabi SAW, man ra'a falyughayyirhu, gitu. Man ra'a, di sini man di sini isim syarat. Ra'a fi'il syarat dan kalimat falyughayyirhu biadi jawabus syarat. Ketika ada ini maka harus begini, gitu loh maknanya. Ya. Barang siapa yang melihat tukang ketoprak maka tolong panggilkan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada isim fi'il syarat, ada jawabus syarat. Man ra'a, barang siapa yang melihat. Ra'a di sini bisa ra'yul ain, bisa juga ra'yul ilm. Ra'yul ain yaitu melihat dengan mata kepala langsung, atau ra'yul ilm yaitu tidak melihat atau menyaksikan langsung melainkan mengetahuinya baik dengan kabar atau dengan cara lainnya. Ya, mengetahuinya baik dengan kabar atau dengan cara lainnya. Maka di sini baik ra'yul ain atau ra'yul ilm. Ya, ra'y sini memandang, mengetahui, bisa artinya mengetahui, bisa artinya melihat langsung. Maka siapa yang melihat langsung kemunkaran maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya, atau dia mengetahui kemunkaran terjadi dan dia bisa mengubah dengan tangannya, ubah dengan tangannya. Baik. Man ra'a minkum, barang siapa di antara kalian melihat, di antara kalian, enggak melazimkan semua dari kalian harus tahu atau melihat. Munkara, ya, ana seperti pernah memberikan kepada antum makna dari ma'ruf. Ya, makna dari ma'ruf. Kemudian lawannya ma'ruf adalah munkar. Munkar itu apa? Munkar adalah ma ankarahu asy-syara'. Munkar adalah apa yang diingkari oleh syariat dari hal yang haram. Apa yang diingkari oleh syariat dari hal yang haram. Itu arti munkar. Apa yang diingkari oleh syariat dari hal yang haram. Banyak sekali, dari syirik dengan segala perbuatan atau jenisnya. Kemudian kemungkaran berupa kefasikan seperti tadi, ya, itu sebenarnya kemungkaran. Kemudian kemungkaran yaitu berupa banci-banci dan bencong-bencong bergentayangan di jalan mencari nafkah, itu semua kemungkaran. Baik bergentayangannya
baik kebenciannya, baik mencari nafkahnya di jalanan, itu semua munkar sebenarnya. Iya. Tapi banci-banci atau bencong-bencong itu sendiri mereka sepakat gak kalau misalnya jadi bencong itu munkar? Menurut antum gimana? Menurut pengalaman antum gimana? Apakah bencong-bencong itu mereka tidak tahu kalau itu hal yang buruk? Tahu, oke. Tapi kemudian ada hal lain, yaitu mencari nafkah di jalanan. Bagi mereka itu buruk gak? Bukan kemungkaran bagi mereka. Nah, nanti ini akan kita pelajari. Ya. Nah, munkar yaitu munkar sesuatu yang diingkari oleh syariat. Meskipun orang yang berbuat itu tidak mengetahui bahwasanya itu munkar. Ketidaktahuan pelaku akan kemunkaran perbuatannya tidak menjadikan perbuatannya tidak munkar. Paham nggak? Ketidaktahuan pelaku akan kemungkaran perbuatannya tidak menjadikan perbuatan itu jadi tidak munkar. Perbuatan itu tetap munkar walaupun si pelaku tidak tahu kalau itu munkar. Ayo, tahu nggak antum? Ngerti nggak? Bahkan jika perbuatan itu munkar dan pelakunya menganggap itu adalah kebaikan, itu tidak menjadikan kemungkaran itu menjadi baik. Paham? Menjadi pelawak itu munkar gak? Munkar. Tapi para pelawak mereka berhujah dapat pahala dengan memasukkan kesenangan ke hati seorang muslim. Itu hujah mereka. Itu pertama. Hujah kedua, mereka ini sedang mencari nafkah. Masya Allah, mereka punya dalil. Ya, maksudnya punya dalil di sini mereka pakai dalil. Hakikatnya mereka nggak punya dalil. Karena justru dalil-dalil berseberangan dengan perbuatan mereka. Kata Nabi SAW, Inna kathratad dhahaqi tumitul qulub. Sesungguhnya kebanyakan ketawa itu mematikan hati. Jadi kan berseberangan dengan profesi mereka. Ada nggak pelawak yang nggak bikin ketawa? Ada nggak? Ada, jarwo kuat. Ada beberapa garing. Iya, malah lebih lucuan insyaallah. Ada pelawak yang melawak tapi nggak lucu. Beberapa pelawak nggak lucu. Bahkan sebel kita dengarnya. Taib, walaupun dia nggak lucu, tetap nggak dia salah? Salah. Walaupun nggak lucu, tapi niatannya untuk menjadi pelawak itu untuk membuat supaya orang sering tertawa, maka ini salah. Tapi bagaimana kalau emang lucu dan menghadirkan kesenangan di hati pemirsa? Taib. Dan mereka sedang cari duit buat anak istrinya. Pertanyaan, apakah ini tetap kemunkaran? Tetap kemunkaran. Niatan yang baik dan pemahaman yang salah akan suatu kemunkaran tidak menjadikan kemungkaran itu berubah. Oke? Begitu. Perbuatan baik, jika ada disertai niatan baik, maka perbuatan baik itu semakin baik. Betul Pak? Betul. Oke? Perbuatan baik, jika niatannya semakin baik atau ada tambahan niatan baik, maka semakin baiklah perbuatan tersebut. Oke? Perbuatan buruk, jika niatannya buruk, ya semakin buruk. Oke, sekarang perbuatan baik, jika niatannya buruk, gimana? Apakah perbuatannya itu baik atau buruk? Zahirnya baik. Tetap zahirnya baik. Sekarang perbuatan buruk tapi niatannya baik, tetap buruk. Dan hadirnya kebaikan niat itu tidak menjadikan keburukan perbuatan hilang. Oke. Contoh. Seseorang bilang, saya itu
minum khamar bukan karena nantangin Allah, karena memang saya memiliki hawa nafsu yang tinggi gitu. Saya suka minum, tapi saya enggak berani sama Allah. Saya bukan berarti saya berani sama Allah, enggak, saya enggak berani sama Allah. Taib. Kalau dia bilang begitu, apakah dosa minum khamar terhapus? Ya enggak lah. Kalau kayak gitu dibolehin, semua orang akan ngomong kayak gitu, ya enggak? Iya. Jadi niatan yang ada kebaikan pada niatan tersebut tidak menjadikan perbuatan dosa itu menjadi tidak dosa. Enggak. Ya. Oke. Baik. Sekarang ada munkar. Kemunkaran adalah apa yang diingkari oleh syariat, meskipun pelakunya itu menganggapnya baik. Meskipun pelakunya itu tidak merasa bahwa itu perbuatan buruk, bahkan merasa itu perbuatan baik. Tapi tetap itu secara zat munkar, apalagi bagi orang yang mengetahui ilmunya, itu munkar. Baik. Munkar di sini dengan nakirah. Dia tanpa al. Dia tanpa al dan akhirnya tanwin. Munkara mansub tanwin fathatain, ya. Nakirah ini menunjukkan bahwasanya dia mutlak, hanya satu. Apapun munkar itu, walaupun cuma satu, apapun jenis munkar itu, baik besar maupun kecil, berlaku umum untuk segala jenis dan berlaku untuk walaupun satu saja, karena disebut munkar satu. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemunkaran, maka apa yang perlu dia lakukan? Fal yughayyirhu biyadihi. Fal, fa di sini jawab syart atau adat untuk jawab syart. Lam di sini adalah apa? Lam yaitu lam al-amr. Lam menunjukkan fal di sini, lam mati ini menunjukkan perintah. Perintah. Yughayyirhu, ubahlah dia biadih, dengan tangannya. Mengubah dengan tangannya. Taib. Yad di sini apakah bisa ditafsirkan sebagai, yad di sini tafsirnya apakah tangan atau kekuasaan? Atau kekuasaan? Tangan atau kekuasaan? Tangan. Makna zahirnya adalah tangan. Maka gambarannya adalah seseorang mencegah saudara dari perbuatan kemunkaran dengan menggamit orang tersebut, mencegahnya dengan tangan. Ya, misalnya ada seseorang lagi main gaple judi, antum datang, beberapa orang nih di pos ronda misalnya lagi main gaple atau judi, antum datang, astagfirullahaladzim, langsung antum ambil duitnya. Ya gitu. Enggak, ambil duit untuk nahi munkar, bukan ambil duitnya keluarkan pergi, enggak. Ambil duitnya dan antum sita apanya? Kartunya. Oke, ini nahi munkar bukan? Nahi munkar. Ya. Ini dengan tangan langsung. Ya. Itu kalau misalnya ditafsirkan yad di sini makna zahir, aslinya maknanya tangan. Taib. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau misalnya enggak bisa, maka dengan lisannya. Dengan lisannya, yaitu dengan lidah. Enggak bisa dengan tangan, enggak bisa dengan tangan karena mungkin kalau antum megang, antum dikeplak tangan antum. Apaan sih? Tapi dengan lisan. Astagfirullahaladzim, haram ini mas, haram, enggak boleh. Ingat mas. Ingat, judi itu haram. Kalau mau cari penghasilan kerja, ikhtiar. Kata para penjudinya, lah ini kita sedang ikhtiar, Pak. Ya nggak kayak gini caranya mas, dinasihati, sebutin dalil, 3 dari ayat, 2 dari hadis. Masya Allah. Nangis itu penjudinya, nangis. Ya Allah, ini ustadz ternyata, masya Allah. Udah mas, ikhtiar, dah selesai judinya, dah selesai.
Kalau mereka dapat hidayah, masya Allah. Seenggaknya mereka berhenti dari itu sudah alhamdulillah. Walaupun dengan lisan doang. Oke, kalau nggak bisa dengan lisan karena nggak berani, ya, entah karena usia, entah karena melihat mafsadat yang lebih besar, entah karena antum orangnya grogian, keringetan, atau antum memang mengkerdilkan diri antum di hadapan mereka, nggak bisa antum. Maka fabi qalbih, dengan kalbunya, mengingkari dengan kalbunya. Masalah di sini adalah kok emang kalbu, mengingkari dengan kalbu bisa mentaghir, bisa merubah. Kalau cuman mengingkari dengan kalbu nggak bisa merubah. Tapi maksudnya di sini fabi qalbih, yaitu antum mengingkarinya dengan kalbu seraya berazam, kalau sekiranya saya mampu, saya itu pasti akan mencegahnya. Gitu loh. Jangan cuman mengingkari kalbu doang. Seenggaknya ada usaha gitu loh. Atau kalau tidak bisa usaha apapun, ada azam di hati, saya tuh pengen banget ngingkarin dia suatu saat gitu loh. Nih misal antum ikutan ronda keliling, bahasanya rolling, asik ya, ronda keliling. Nah kemudian dapat giliran antum malam, antum Pak siapa ya? Coba Pak siapa sebutin? Pak Adi, Pak Dimas ya. Dan aman siapa? Hah? Hari? Pak Hari. Pak Adi, Pak Dimas, Pak Hari ya. Berempat antum ronda. Qadarullah ini yang lain, wah dingin ya malam ini ya, yuk kita minum inilah ya khamr gitu. Oke. Antum nggak bisa nahi munkar karena antum orang paling kerdil di situ. Sementara Pak Dimas, Pak Adi dan Pak Hari ini orang yang punya jabatan di kampung dan mereka jauh di usia di atas antum. Antum mau ngomong nggak bisa, mau mencegah dengan tangan apalagi. Dan mungkin mereka akan makin marah, dan mungkin mereka kalau udah ngamuk bisa memecahkan botol itu di kepala antum. Jadi gimana? Diam. Biqalbi, dengan qalbu mengingkari, harus. Tapi juga kalau konteks gitu kan mesti bisa lah ada kita mimik wajah minimal, adalah gerakan-gerakan yang membuat mereka tahu kalau kita tuh mengingkari gitu loh. Jangan yang anteng baik dekat mereka. Ayo silakan, monggo. Duluan, enggak apa-apa duluan. Ayo Mas, kapan Mas? Ayo nih kami udah nih. Enggak, duluan aja. Ntar kok. Enggak gampang, udah saya gampang lah saya. Ini enggak. Ini walaupun qalbi mengingkari, maka gesturnya dan sikapnya ini tidak mengingkari, maka ini tidak masuk dalam ini. Bahkan dikhawatirkan dia itu setuju dengan itu walaupun qalbi mengingkari. Dan kalau orang-orang melihat dia di situ, maka fala talumanna illa nafsak. Maka jangan sesali kecuali dirimu. Maka jangan salahkan orang-orang yang apa? Yang menuduh antum itu ikut-ikutan minum khamar sama mereka, walaupun antum enggak. Walaupun antum diam saja. Maka taghyirul munkar bil qalb, itu mengubah kemungkaran dengan kalbu, itu melazimkan adanya perubahan, baik mungkin raut muka, baik tempat duduk. Jangan duduk di dekat mereka lagi. Kalau tetap di situ padahal bisa pindah, maka ini tidak disebut apa? Tidak disebut mengingkari. Dan kalau ada orang menuding antum sama seperti mereka, maka jangan salahkan orang yang suudzon pada antum. Ya begitu. Ya. Karena kaidahnya adalah jika seseorang menempatkan dirinya pada tempat tertuduh, maka jangan salahkan suudzonnya orang terhadap dirinya. Pahami baik-baik ya. Jika seseorang menempatkan dirinya ya, atau jika seseorang menempatkan dirinya di tempat yang tertuduh, maka jangan salahkan orang-orang yang suudzon padanya. Idza wada'ta nafsaka fi mawdi'it tuhmah
fala tukhti fala tunkir su'adh-dhanni akhika bik. Ya. Di kitab Makarimul Akhlaq karya Al-Kharaiti rahimahullah disebutkan ada sekitar 3 atau 4 athar yang berkaitan dengan masalah ini. Yaitu jika seseorang memposisikan dirinya di posisi yang dia sendiri menjerumuskan dirinya di posisi yang tertuduh, maka jangan salahkan orang yang mendakwanya atau yang menuduhnya atau yang suudzon padanya. Anak kasih contoh. Ada seseorang Al-Kharaiti itu. Beliau itu orang itu sedang ngobrol sama seorang perempuan di pinggir jalan. Ya, ngobrol sama perempuan di pinggir jalan. Perlu antum tahu di zaman Rasulullah atau di zaman khalifah-khalifah Rasul, laki-laki dan perempuan itu tidak akan ngobrol di pinggir jalan. Ya. Dan maka ketika Umar Khattab melihat mereka berdua di pinggir jalan, maka Umar langsung menghunuskan pedangnya, siap-siap. Ada apa ini? Kalian kenapa kayak gini? Wahai Umar, dia adalah istriku wahai Umar. Maka kata Umar apa? Kenapa kalian berdua tidak ngobrol aja di rumah? Jangan di sini sehingga orang-orang tidak curiga sama kalian berdua. Karena apa? Karena di zaman ketika itu rata-rata perempuan itu bercadar. Sehingga tidak tahu ini istrinya fulan, enggak tahu. Ya enggak tahu. Itu di zaman itu loh. Kalau di zaman sekarang, itu kalau Umar radhiyallahu anhu ngelihat realita kita zaman sekarang, mungkin hijrah beliau ke hutan, mungkin ngelihat ini orang-orang itu nggak ada yang benar, konslet semuanya. Iya, karena udah seperti ini, terlalu terkontaminasi sekarang, masya Allah. Di zaman itu masih clean gitu loh. Artinya dari kisah ini apa? Antum itu menempatkan diri antum di posisi yang mana secara urf ketika itu ini posisi tertuduh. Maka jangan salahkan saya yang suudzon sama antum. Gimana? Paham di sini enggak? Contoh misalnya, antum pas jam berapa antum pulang ikhwan? Jam 5. Menjelang jam 5, tiba-tiba tas antum masukkan madu-madu dan botol-botolnya. Kemudian antum cilak-senyuk gini ya. Bawa terus cilak-senyuk. Cilak-senyuk ketabrak sama Mas Arif. Ngapain antum? Kok laga antum kayak gitu? Ada tadi ngeliat di CCTV loh. Ada CCTV-nya? Aktif gak? Aktif. Antum dari tadi cilak-senyuk kayak apa? Enggak apa-apa. Ayo, antum ngapain tuh, kok tasnya penuh, ada apa tuh? Enggak, ini cuma madu doang. Madu apa? Coba lihat. Dibuka ternyata banyak madu produk antum apa sih yang lupa tuh? Stramen. Dulu apa namanya dulu itu? Madu penyubur pria. Masya Allah. Madu penyubur. Ini apa nih? Afwan, ini ana beli langsung tadi kok dari sini. Beneran? Mana struknya? Ini struknya ada. Oh ya udah. Antum ini bikin suudzon antum. Loh kenapa? Ya antum keluar Cina-Cina kayak gini, orang gimana gak suudzon? Sekarang coba aja antum di mall. Ya. Antum di mall, kemudian ada security, antum liatin security sambil kayak gini. Kayak megang sesuatu di kantong antum. Terus pas security nengok, antum juga kayak gini. Dia suudzon gak kira-kira? Suudzon lah. Kenapa nih orang kok tadi ngeliatin saya? Itu di tangannya kenapa ngerepek situ? Nah, padahal antum lagi garuk sesuatu di situ. Ya. Terus antum ngintip lagi ngeliatin security, langsung gitu lagi. Didatengin lah antum sama security. Siap mas, sebentar boleh saya periksa? Itu di tangan kanan ada apa? Enggak apa-apa pak, enggak apa-apa. Enggak, saya periksa pak. Bapak kok suudzon sama saya? Ya gimana enggak suudzon? Tingkahnya kayak gini mencurigakan. Ya. Maka ketika antum memposisikan diri antum di posisi yang muttaham, posisi tertuduh, jangan salahkan orang-orang yang curiga atau suudzon sama antum. Ya begitu.
Jadi kalau dengan qalbu itu mesti apa? Ada perubahan, pindah tempat, gitu loh. Dari tempat munkar tersebut, jangan tetap kekeh di situ. Kecuali kalau emang nggak memungkinkan. Contoh ustadz naik angkot. Ustadz naik angkot, jenggot panjang, masya Allah, pakai jubah lagi. Turun dari angkot, dangdut koplo. Kemudian Ustadz, ya ngedangdut Ustadz. Antum berani nggak bilang gitu? Ustadz kibar lagi. Ya ngedangdut, tua-tua makin keladi nih ya gitu antum bilang. Tapi Ustadz ini di posisi tertuduh nggak? Tertuduh, cuman dia nggak bisa. Mungkin udah berusaha, Mas, matiin Mas. Saya Ustadz loh, mungkin udah kayak gitu. Tapi nggak digubris mungkin. Ya kita nggak bisa kalau kayak gitu, kita anggap mungkin Ustadz ini sudah berusaha untuk nahi munkar tapi nggak bisa. Begitu juga di bis-bis dari Jawa Tengah, Jawa Timur kemari itu kan kadang-kadang masya Allah, bisnya masya Allah, dangdutnya itu masya Allah itu. Apa bassnya itu dem 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 itu, hati itu sampai keikut dem 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 gitu. Ya, kita mau ke depan malas, ya nggak dikabulin juga ya. Pada Mas, tolong Mas, gantilah Nirvana kayak gitu apa? Mas tolong Mas, itakillah, nggak mungkin itakillah. Mas tolong Mas, jangan kecilin atau mungkin matiin Mas. Mungkin mereka kadang nggak terima. Anda pernah kayak gitu dulu, sampai Anda nggak mau lagi udah. Mas tolong Mas di ini matiin. Loh emang kenapa Pak? Ya nggak, saya nggak suka aja. Oh nggak apa-apa, udah nggak apa-apa kok Pak. Malas kan kalau digituin kan? Ya nggak apa-apa bagi elu, bagi saya emang nggak. Ya kan aliran kita beda gitu kan. Habis itu ya udahlah terserah dia dah mau ngapain dah gitu kan. Lagi pula mungkin bagi mereka justru itu kan adiktif gitu loh. Itu yang membuat mereka nggak ngantuk ya lagu-lagu itu mungkin. Ya udahlah urusan mereka dengan Allah nanti. Tapi kemudian pas lagi kayak gitu dam-dam kayak gitu, ada yang telepon. Assalamualaikum, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah masya Allah Ustaz, lagi nyawer Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Nyawer dari mana ini ya? Anda dari lagi dapat musibah ini Anda di bis kayak gini. Nah, dijelaskan kok kayak ini, jelaskan supaya orang itu apa? Enggak suudzon. Ini terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sedang berdiri dan ngobrol di salah satu bilik dengan Safiyah binti Huyai. Maka ada seorang sahabat itu jalan ngelihat kaget gitu ya, ngelihat Rasulullah berduaan sama perempuan. Kaget dia. Habis itu sahabat itu langsung jalan cepet-cepet. Imma jalan cepet-cepet karena malu melihat pemandangan tersebut, atau memang setan sudah berusaha mengalihkan pikiran supaya suudzon gitu loh. Supaya ini apa nanti menyebar berita-berita mengerikan gitu kan. Maka Rasulullah cuma langsung bilang, tahan, sebentar. Inna Safiyah. Ini Safiyah bukan siapa-siapa. Aku takut setan itu memainkan pikiranmu nanti, gitu. Paham nggak? Begitu. Iya. Lah kalau antum gimana ikhwan? Lagi berdua di bilik apa? Berdua di bawah tangga. Kemudian ada ikhwan lain, masya Allah, langsung pergi ke depan. Bentar. Pacar gua. Nah ini mana tambah parah ini. Ini mana tambah parah kalau ini. Ini bukan lagi orang wajib suudzon kalau kayak gini mah. Tapi kalau misalnya ini saudara, istri, maka untuk mencegah madarat yang lebih besar, lakukan seperti Rasulullah SAW. Harus segera klarifikasi. Jangan kemudian nanti bilang, ya udahlah biar aja lah. Kalau suudzon juga urusan dia nanti sama Allah. Enggak gitu. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Jangan sampai dia itu berbuat zalim, maka saya cegah daripada dia nanti berbuat zalim, saya cegah sekarang, yaitu menyebar berita-berita fitnah, ya saya klarifikasi dari sekarang. Itu jika memang sempat klarifikasi. Ya, seperti itu ya, kawan. Jadi dengan qalbu yaitu ada perubahan, ada perpindahan. Jangan tetap di situ. Khawatirnya nanti orang-orang
malah akan suudzon sama antum. Wa dzalika adhaful iman, dan inkar dengan qalbu itu adalah selemah-lemah iman. Artinya orang yang memang enggak bisa mengingkari dengan lisan maupun dengan tangan, hanya dengan qalbu, maka berarti ada keimanan yang lemah. Tetapi barangkali mengingkari dengan qalbu ini juga melihat bukan karena kelemahannya, melainkan karena memandang madharat yang lebih besar kalau dia melakukan nahi munkar dengan nyata langsung gitu. Seperti misalnya ada pejabat di depan kamera pula, antum nahi munkar depan mukanya, itu yang terhasilkan ke depannya hanyalah madharat yang lebih besar. Maka cukup ingkari dulu di hati. Kalau memang mau ingkari, mungkin di hadapannya tanpa ada kamera, tanpa ada orang lain, itu yang benar. Itu yang benar. Ya, jadi yang seperti ini bukan karena lemahnya iman, tetapi karena pertimbangan maslahat dan mafsadah. Ya, seperti itu. Taib, di antara yang bisa kita bincangkan tentang hadis ini ikhwas sekalian, sebagian menafsirkan bahwasanya hadis ini berkaitan dengan umara, ulama dan awam. Kata mereka, kata sebagian dari fuqaha atau dari ulama, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Itu maksudnya tangan di sini yaitu kekuasaan. Maka yang ini adalah umara. Ada yang berkata begitu. Wa fa illam yastati' fa bilisanihi. Ini tidak dengan tangan, tapi dengan lisan. Lisan di sini bisa dengan lisan maqal atau lisan kitabah. Dengan lidah ucapan atau dengan tulisan. Maka yang seperti ini adalah tugas ulama atau dai. Itu ada yang berkata seperti itu. Dan yang ketiga, fa illam yastati' biqalbihi, maka ini adalah tugasnya minimalnya orang-orang awam. Tapi pernyataan ini, tafsiran yang tidak tepat. Yang lebih tepat adalah baik umara, baik ulama atau dai ataupun awam, berlaku atas mereka hukum ini dengan tangan. Pertama, kalau nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dengan kalbu. Walaupun umara kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa dengan tangan, ya udah dengan lisan. Iya, dengan tangan nggak bisa, maka dengan lisan. Nggak bisa dengan lisan, maka dengan kalbu. Iya, jadi ini tiga step atau tiga fase atau tiga maratib ini, tiga derajat ini berlaku untuk siapapun dari kita, baik ustadz sekalipun. Kadang ada ustadz yang nggak bisa menasihati dengan lisan, nggak bisa. Karena yang melakukannya ustadz lain gitu loh. Ya. Tapi di ustadz lain, atau yang melakukannya ustadz yang lebih kibar darinya atau lebih tua darinya, atau yang melakukannya adalah waliul amri, maka susah dia untuk melisankan atau menulis. Maka mungkin dia hanya bisa dengan qalbu ketika itu. Ada pertimbangannya semuanya. Taib, kemudian kemunkaran itu sendiri ya teman-teman sekalian. Di antara syaratnya kita bisa mengingkari di sini kemunkaran adalah kemunkaran yang disepakati kemunkarannya oleh pihak penasihat ataupun pelaku. Kemunkaran yang disepakati oleh pihak penasihat atau pelaku. Bagi pelaku ini pun dia tahu ini munkar, maka antum cegah, antum ubah kemunkaran itu. Ya, antum cegah kemunkaran itu. Bagaimana kalau misalnya bagi antum penasihat ini jelas kemunkaran, tapi bagi pelaku ini dianggap bukan munkar, maka dilihat. Kita lihat di sini. Apakah kemunkaran atau apakah sebutan perbuatan ini munkar itu perkara ijtihadi atau bukan? Bukan ijtihadi. Maksudnya ijtihad ini ada posibilitas ijtihad atau bukan ijtihadi, melainkan ini jelas kemunkaran namun orang itu aja nggak tahu. Jadi orang itu menganggap ini. Jadi lihat, ada kita taksim, kita bagi-bagi ini. Konteksnya ada dua. Imma dua-duanya sama-sama tahu itu kemunkaran. Kalau ini jelas ya. Kalau ini jelas hadis ini. Ya seperti minum khamar.
Orang muslim yang minum khamr tahu nggak kalau khamr itu haram? Tahu, maka kholas. Oke. Berikutnya. Yang nomor 2. Yang mana orang itu tidak tahu atau tidak menganggap itu kemungkaran. Tidak menganggap itu kemungkaran bisa jadi karena A, tidak tahu bahwasanya itu kemungkaran dan memang itu munkar, atau B, dia menganggap bahwasanya itu bukan kemungkaran karena ada takwil atau ijtihad. Ini ada contoh-contohnya masing-masing. Yang 2A, pelaku ini tidak menganggap itu kemungkaran, tidak tahu kalau itu kemungkaran. Contoh apa? Sisa misalnya, tahu sisa? Atau apa sih yang sekarang vape itu? Vape itu apa? Huruf T dimiringin sedikit jadi vape gitu ya. Vape, apa yang ini ya? Dia rokok juga ya, tapi model apa dah? Soalnya sekarang lihat vape store, vape shop, apaan sih gitu kan? Apa kayak gimana dia? Sisa bukan? Sisa gitu ya? Kalau di toko-toko Arab itu kan bukan toko Arab sih, restoran atau apa? Ada apa namanya? Inian gede gitu, terus ada cairannya warna-warni gitu. Terus kita tinggal keluar asap. Ya rokok juga, cuman rasanya rasa apel, rasa apa gitu. Itu sisa kan namanya? Vape itu kayak gitu nggak? Terus sana waktu di Pasar Rebo itu di lampu merah itu, iya ada orang dia ngerokoknya kayak bukan kayak gini, gimana ya? Cuman ngisep apa gitu. Tapi asapnya banyak banget itu. Iya. Itu ada 3 orang jadi kayak gitu, jadi truk itu. Banyak banget asapnya, putih warnanya. Ih, Masya Allah. Itu yang vape itu kayak gitu tuh modelnya. Lebih banyak daripada Samsung, iya. Iya, jadi kayak nabun gitu, Masya Allah, banyak banget itu. Nah, tapi bagi orang-orang seperti ini nggak apa-apa. Oke, mereka mungkin setuju rokok kayak nggak perlu sebutkan merek-merek lah. Kalau memang disebut rokok itu haram, mereka setuju lah itu berbahaya gitu loh ya. Oke, tapi mereka sebagai alternatif mereka pakai vape ini. Berbahaya nggak katanya? Anda nggak tahu. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, mereka tidak tahu kalau itu haram misalnya. Kemudian kita apakan? Apakah kita diamkan karena orang ini nggak tahu, biarin lah? Enggak, justru kita beritahu. Tetapi cara mencegah kemungkaran orang yang belum tahu sama sekali dengan yang sudah tahu ya beda. Gitu loh. Ya beda. Orang yang belum tahu ya kita ajarin. Maaf Pak, ini nih memang menurut Bapak boleh ya? Sebenarnya gini Pak, gini disebutin alasannya. Oh gitu ya Mas ya. Jadi ini haram ya Mas ya. Ada khilafiyah nggak Mas? Nah, mulai nyari khilafiyah. Nggak ada. Semua sepakat ini haram Pak. Oh gitu. Tapi saya pengen tetap istiqomah ini. Udah, ya minimal 1 slot masih ada di rumah. Saya habisin deh gitu ya. Wah nggak bisa Pak, harus segera berhenti gitu. Di lobi. Ya pelan-pelan. Iya pelan-pelan. Ya, kadang kalau dengan tangan langsung dicegah, kadang dia nggak terima karena bagi dia apa? Loh, saya salah apa? Gitu kan? Iya, begitu ya. Nah, itu bagi orang yang apa? Tidak tahu. Kemudian yang 2B, kita menganggap itu kemungkaran. Orang ini menganggap itu nggak munkar karena memang ada masalah khilafiyah terhadap itu yang dimaklumi. Contoh, qunut subuh yang rutin. Qunut subuh rutin, bukan qunut nazilah. Bagi kita, bagi banyak dari kita, Anda nggak tahu semua dari antum, tapi Anda lebih condong ke pendapat yang membid'ahkannya. Bagi kita misalnya itu bid'ah, jelas itu munkar. Tetapi ulama Syafi'i mengatakan itu mustahab, dianjurkan. Berarti di sini ada ijtihad nggak? Ada ijtihad. Maka di masalah seperti ini antum tidak mengingkari. Ya gitu ya. Antum nggak mengingkari. Apalagi di Masjid Aswaja misalnya.
Masjid aswaja, ada beduknya, warnanya hijau pula. Kemudian ya udah imamnya aswaja, udah aswaja tulen lah. Salat subuh di situ antum, qunut subuh, antum langsung marah hatinya, kok ini bid'ah ini, ya baru ngaji kan gitu. Nah kemudian selesai sholat, zikir, selesai itu, udah gitu zikirnya bid'ah lagi gitu kan. Kemudian antum jalan datengin ke imam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana cuma pengen pesan Pak Imam agar bapak bertakwa pada Allah. Nah apa ya Pak ya? Kan kata Nabi itu kan kita nggak boleh Pak, melakukan bid'ah. Bapak kok qunut subuh setiap hari Pak ya? Waduh, bentar nih, Wahabi nih kayak ini wah. Ya kan ujung-ujungnya kita dikituin akhirnya. Ini masalah khilafiyah. Enggak, bagi kita itu bid'ah, benar bid'ah. Tapi ini masalah ijtihadiyah yang sebagian ulama mereka berijtihad dari dalil-dalil yang menurut kita itu dhaif dan itu memang bid'ah, dan kemudian mereka menganggap itu bahkan bukan bid'ah, berlawanan sunnah, bahkan mustahab bagi mereka. Maka dalam konteks seperti ini tidak ada inkar. Tidak ada inkar. Kita cukup memberikan maklumat pada orang-orang yang mungkin setuju dengan kita atau mendakwahi kalau memang kita mampu, maaf. Tapi bukan dalam rangka mengingkari, nggak boleh lakukan ini kemudian pokoknya saya nggak mau berimamkan dengan Anda lah pokoknya. Ya sana kata imamnya, udah sana cari masjid lain katanya. Udah, ya biar aja dia seperti beliau seperti itu. Begitu juga dengan masalah raf'ul yadain ketika qunut subuh. Bagi yang mengatakannya karena dia meyakini bahwasanya ini dianjurkan dalam mazhab Syafi'i misalnya, maka khalas enggak usah diingkarin. Iya. Emang betul bagi kita apa? Ini munkar. Tetapi karena dia punya pandangan yang seperti itu dan ini masalah ijtihad, biarin aja. Ya. Enggak mungkin misalnya kita lagi sholat. Dah, Allahumma gimana? Allahumma arini fi man hadait, yang samping kemudian pada ngangkat tangan, kita gini, turunin. Orang gini, lo diturunin. Lah. Dengan amar ma'ruf nahi munkar akhi gitu. Atau setelah selesai sholat kita nasihatin gitu. Kita hanya boleh memberitahu. Kalau memang mau antum menasihati fadhal. Tapi untuk sampai level mengingkari, fal yughayyirhu, mengubah supaya dia gitu, itu enggak antum enggak dibani untuk itu. Masalah ijtihadiyah. Ya. Kecuali mungkin kecuali jika antum memiliki otoritas di tempat tersebut atau di daerah tersebut, itu mungkin. Itu mungkin. Kalau antum punya otoritas dan punya peraturan law atau peraturan perusahaan di tempat tersebut, maka dengan otoritas itu boleh antum mengingkari dan pengen mengubah hal tersebut selama hal tersebut atau anggap munkar dan ada dalilnya untuk mengingkarinya. Contoh, isbal itu perkara khilafiyah, ikhwan. Isbal itu perkara khilafiyah. Antum nggak bisa nahi munkar langsung di mall. Di mall orang ada yang isbal. Berapa banyak orang yang isbal di mall? Nggak kehitung, lebih banyak daripada jumlah jenggot antum. Nah kemudian antum bilang, antum bawa gunting, mepet potong loh. Ajaibnya di ada di pesantren ana ustadz yang memang rajin ngegunting sirwal atau celana santri yang seisbal. Iya. Namanya Ustadz Petong namanya. Itu dulu nama asli aja lupa lo beneran. Itu bukan nama asli, itu nama julukan dari jumhur juhala kusala ya. Itu kalau udah taftish, sudah pemeriksaan itu celana santri diperiksa. Ada yang mepet sedikit, mepet sama apa namanya? Mata kaki. Mau nurun sedikit mata kaki langsung potong. Mepet potong kata dia. Dari kalimat itulah kemudian terilhamkan akhirnya santri menyebut petong, mepet potong. Ini merupakan kedurhakaan yang luar biasa. Tapi beliau bukan Quran, alhamdulillah. Ada enggak nyebut beliau kayak gitu. Bahkan kalau ketemu beliau
Anda lupa nama beliau siapa. Anda mungkin nanti nanya, nama antum siapa Ustaz? Anda kenalnya antum Petong. Ya, sampai dijuluki gitu. Taib. Kalau punya otoritas, tafadhol. Iya, seperti pesantren, perusahaan Thaifah, dengan peraturan tidak boleh masuk kantor dalam keadaan isbal, misal. Itu hak boleh. Dan apalagi punya dalil yang menunjukkan bahwa isbal itu haram. Maka itu ya tafadhol boleh karena punya otoritas ya. Punya persyaratan. Ya, maka kalau misalnya terjadi seperti pelanggaran, maka boleh ditegur, dinasihati atau dirubah itu, dipotong, boleh. Berhak. Sebagaimana masalah misalnya sekolah tidak boleh bawa HP. Hal-hal kayak gitu itu enggak masalah. Pemilik otoritas punya peraturan. Selama peraturan itu untuk maslahat, bukan untuk menambah kemungkaran, maka enggak masalah insyaallah. Contoh lain misalnya telat salat berjamaah, santri dihukum. Itu enggak apa-apa. Enggak usah kita komentari itu gimana sih pesantren telat salat berjamaah aja dihukum. Gimana saya yang enggak pernah salat berjamaah. Ya. Jadi apa di satu? Ya justru itu kan untuk mentarbiyah, tujuannya untuk maslahat. Maka enggak apa-apa yang seperti ini nahi munkar seperti ini dengan yad karena punya kekuasaan dan juga kemampuan untuk melakukan hal itu dan punya otoritas. Enggak masalah. Contoh lain misalnya, anggap saja memelihara jenggot masalah khilafiyah dalam fikih Islam, anggap saja begitu. Kemudian pihak perusahaan mensyaratkan yang masuk sini tidak mencukur jenggotnya. Boleh enggak? Boleh enggak, ikhwan? Ya boleh, enggak masalah, walaupun orang pasti bakal komentar, "Idih, eksklusif banget sih." Ya, masa enggak boleh cukur jenggot di perusahaan? Ya, boleh cukur jenggot tetapi di luar perusahaan. Nanti pas masukin lagi harus dipasang lagi. Hal ini sebenarnya nggak masalah karena punya otoritas, dialah pemilik atau owner atau pemilik otoritas yang memegang amanah otoritas di tempat tersebut. Itu tidak masalah insyaallah. Ya. Untuk hal-hal yang sifatnya eksis di perusahaan. Adapun yang tidak eksis di perusahaan, tidak terwujud di perusahaan, maka tidak boleh. Karena itu bukan urusan lagi perusahaan. Contoh, setiap yang mendaftar di Thaifah, istri nggak boleh lebih dari 2. Ini nggak bisa. Istri nggak boleh lebih dari 1. Coba, ada nggak persyaratan itu Pak Andi? Nggak ada. Iya. Ustadz yang ngajar di Thaifah nggak boleh poligami, nggak ada urusan kayak gitu kan? Nggak boleh seperti itu. Iya. Perusahaan madu kok nggak poligami, kan lucu kan, madu kan. Nah seperti itu bukan urusan di perusahaan, bukan urusan di sekolah pesantren misalnya. Pokoknya yang masuk sekolah ini nggak boleh bapaknya isbal. Ya bapaknya kan bukan dia yang sekolah. Ya biarin aja bapak isbal, urusan bapak ya, gitu kan? Bapak-bapak yang menuju ke sini pokoknya nggak boleh isbal, itu susah. Maka yang dididik kan anaknya, ya. Ibu-ibu yang menjadi wali santri atau orang tua santri tidak boleh dikerok alisnya. Repot kan kalau gitu. Ini pesantren ngapain sih, kepo banget gitu kan? Tapi kalau misalnya santri-santri di situ mensyaratkan yang masuk sini sebagai santriwati tidak boleh dikerok alisnya, yang dikerok alisnya tidak kita terima, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Begitu ya teman-teman sekalian. Mungkin cukup sampai situ insyaallah pelajarannya. Jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada, ya. Nah, di sini buat sesama muslim aja atau ke orang kafir juga? Tentu treatment pada asal hukumnya treatment ke semua insan sama dalam nahi munkar, amar nahi munkar. Tetapi kan tentu pasti ada beberapa perbedaan, baik amar ma'ruf atau nahi munkar. Baik perbedaan dari segi ketidaktahuan hukum, baik perbedaan dari segi perbedaan hukum, bukan ketidaktahuan hukum lagi, perbedaan syariat atau perbedaan hukum beragamanya. Ya, misalnya orang kafir makan anjing, ya udahlah,
emang itu bagi mereka mungkin keyakinan mereka, urusan mereka itu. Kita nggak perlu, haram. Ya, orang keturunan Chinese makan babi misalnya. Kita datengin kemudian, kita bilang hurrimat alaikumul maitatu wad damul khinzir wa mau. Atau mendatangin dalil sampai berbusa juga nggak bakal, itu mempan untuk mereka. Maka untuk yang seperti ini, kalau memang prinsip agama mereka seperti itu, ya kita tidak mengingkari dengan maksud merubahnya, tapi kita ingkari kalau memang kita mau menjelaskan silahkan, tapi bukan dengan maksud mengubah dia harus berubah, kecuali kalau kita punya otoritas. Kalau punya otoritas boleh. Ya misalnya negara mengharamkan babi, konsumsi babi nggak boleh, walaupun Kristen misalnya, maka itu hak penguasa. Tapi kan kita bukan siapa-siapa. Begitu. Tapi untuk hal-hal yang berserikat antara muslim dan non-muslim, maka itu ya kita samakan hukumnya. Kita samakan hukumnya. Tapi hal yang tidak berserikat hukumnya, maka kita bedakan. Kalau misalnya ada orang kafir di bulan Ramadan, dia makan, dan makanya di depan rumahnya cuma nggak kelihatan orang-orang, biarin dia makan. Oh kafir kok. Ya kita lihat dia makan. Weh makan nih, kafir ya, gitu. Kira-kira gimana tuh? Ya bos, muslim ya, gitu. Iya, ya ada caranya, ya. Tapi kalau misalnya dia makan terang-terangan, alaniatan, dan itu berefek pada sebagian muslim, baik perasaan sebagian muslim ataupun kelaparnya sebagian muslim atau hausnya sebagian muslim berefek pada itu, maka kita ingkari bukan karena dia agamanya apa, tapi karena dia ini sudah berbuat kurang ajar pada kaum muslimin dengan melakukan hal seperti ini. Ana seperti dulu pernah tuh melihat yang seperti itu, ikhwan. Dia angkot di Kopamilet, di Mikrolet. Ya. Ana enggak tahu Kopamilet Jaya atau Purimas Jaya atau Budi Luhur, ana enggak tahu. Ya. Nah, itu ana di angkot agak penuh. Itu lagi bulan puasa. Waktu itu kayaknya ana masih SMA, liburan pesantren kayaknya. Masih lebih polos daripada sekarang. Ya ketika itu. Nah, kemudian ana duduk sama orang yang nggak dikenal lah pokoknya. Kita kan lagi puasa ya. Terus ada ummahat juga pakai jilbab gitu. Di seberang ana depan ana pas ada perempuan nggak pakai jilbab. Dia lagi minum jus sambil ngeliatin perempuan yang pakai jilbab itu gitu loh. Kayak apa namanya? Kayak ngeledek gitu loh. Tapi perempuan itu kan diam aja gitu. Ana di depannya waktu itu belum ada jenggot ana. Ya, jadi masih lebih polos daripada sekarang insyaallah. Iya. Ana pengen naik munkar, pengen ana hardik, tapi ketika itu masih sangat belia, jadi diem, tapi hati ana udah mangkal banget itu. Iya. Nah, ini misalnya dia orang kafir nih, yang pakai minum jus ini misalnya. Maka kita harus melakukan nahi munkar. Bu, tolong hargai ya kaum muslimin gitu misalnya. Itu. Jangan diem. Ibu kafir ya? Oh iya. Oh pantesan nggak puasa, ya udah silakan nggak apa. Ya nggak gitu. Ya ini kan dia sedang ngejek orang sama kita. Cuman itu ketika kita tidak mampu ya udah dengan hati saja, dan itu memang karena lemah iman kita. Apalagi ketika itu anak masih SMA. Tapi kalau sekarang udah ada jenggot, ya mungkin dia akan mempertimbangkan. Depan saya jenggotan nih, kalau minum jus depan orang jenggotan gimana ya? Ya mungkin dia mempertimbangkan ya. Ya. Seperti itu. Jadi ada perbedaan di beberapa hal dan ada persamaan yang ketika hukumnya berserikat, tapi perbedaan itu ketika hukumnya tidak berserikat dengan hukum orang Islam. Tapi ketika dia melakukan hal yang haram, diharamkan dalam Islam, dan dia lakukan di tengah-tengah orang Islam, maka kita nahi munkar di situ demi menjaga kehormatan Islam dan agar mafsadah ini tidak tersebar ke kaum muslimin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, khalas. Ada lagi atau kita cukup sampai sini insyaallah. Kita insyaallah akan ketemu pada pekan depan untuk membahas hadis yang sepertinya agak panjang. Oh ya, lumayan lah ya. Masalah sosial ya, hadis sosial. Semoga Allah Ta'ala jadikan apa yang terlisankan ini bermanfaat dan berkah mudah-mudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.